Wilda. Waalaikumsalam Bu Feni. Apakah Ibu sudah siap melakukan percakapan coaching hari ini bersama coachingnya? Insya Allah siap Bu. Baiklah Bu Wilda, saya ingin mengetahui kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan pada percakapan coaching kali ini. Ya Bu, pada percakapan coaching ini saya ingin mengembangkan kompetensi berupa kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan mengajukan beberapa pertanyaan berbobot. Baiklah, ada 3 ya Bu. Mungkin Ibu bisa menyebutkan secara spesifik kompetensi mana tepatnya yang ingin diobservasi? Saya ingin diobservasi bagaimana cara mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga mendapatkan menuntun juga coach untuk menemukan tujuan dari percakapan nantinya. Bagus sekali Ibu. Jadi Ibu secara spesifik ingin mengembangkan kompetensi berupa kemampuan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach ya Bu? Ya, benar sekali Bu. Lalu apa harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan ini? Saya ingin mengembangkan potensi yang dimiliki oleh coach melalui pertanyaan terbuka dan berbobot yang akan saya ajukan nantinya selama proses coaching Bu. Baiklah kalau begitu Ibu. Kita melakukan praktik coaching, saya akan menyampaikan tentang rubrik pengamatan kita pada hari ini, di mana SWOT dan coaching yang akan diamati akan sesuai dengan rubrik pengamatan ini, yaitu pertama, sudah sesuai dengan alur cerita. Yang kedua, pertanyaan berbobot kepada coaching. Ketiga, bagaimana coaching merespon dan menanggapi pertanyaan dari coach. Keempat, prinsip coaching yang terdiri dari kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Mudah-mudahan bisa dipahami ya Bu. Baik Bu, bisa Bu. Sekarang silahkan Ibu melakukan percakapan coaching bersama Ibu Resa. Saya akan tetap berada di sini untuk mengamati percakapan coaching yang Ibu lakukan. Saya persilahkan kepada Ibu Wilda dan Ibu Resa untuk memulainya. Baik Bu, terima kasih. Selamat siang Ibu Resa. Selamat siang juga Bu Ida. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Resa, luar biasa. Alhamdulillah. Bu Resa bagaimana? Alhamdulillah Bu Ida, kabar saya juga baik hari ini. Alhamdulillah kabar saya juga ya Bu. Tadi Ibu mau ketemu saya, katanya apa yang akan kita bicarakan hari ini Ibu? Iya benar sekali Bu Ida. Saya minta ketemu dengan Bu Ida hari ini karena ada hal yang ingin saya bicarakan. Jadi ketika kemarin saya diobservasi oleh kepala sekolah, saya diminta oleh kepala sekolah untuk membuat rubrik penilaian yang tepatnya sesuai materi yang saya ajarkan. Namun demikian saya tidak bisa membuat rubrik tersebut Bu Ida. Oh begitu bermasalahannya Bu. Kita sebagai guru memang perlu mengikuti arahan dari pimpinan kita ya Bu. Karena itu Ibu sudah ketemu dengan saya perlu bertanya dulu kepada Ibu tujuan pembicaraan kita kali ini apa gitu. Saya ingin dari percakapan kita hari ini saya dapat memenuhi permintaan dari pimpinan saya itu Ibu. Baiklah Bu, jika kalau saya ulangi, tujuan Ibu adalah bagaimana solusi atas permasalahan Ibu sehingga Ibu nanti dapat memenuhi tugas dari pimpinan, begitu Bu? Iya betul sekali Bu Ida. Nah sekarang mengapa menurut Ibu membuat rubrik penilaian itu tidak bisa Ibu lakukan? Saya tidak bisa membuatnya Bu Ida. Namun sebelumnya apakah ada sesuatu yang pernah dulu Ibu lakukan atau Ibu buat begitu Bu? Iya, saya sudah pernah membuatnya Bu. Namun sepertinya masih salah dan tidak sesuai dengan materinya. Nah, Ibu sudah pernah membuatnya kan? Hanya kurang sesuai dengan materinya. Apakah benar seperti itu Bu? Iya Bu Ida, benar seperti itu. Saya sudah pernah membuatnya dulu. Kalau begitu, dengan kemampuan yang sudah Ibu miliki tersebut, secara spesifik apa yang menjadi hambatannya sekarang? Jadi begini Bu Ida, rubrik penilaian itu tidak cocok gitu. Misalnya begini, saya mengajarkan materi yang seharusnya untuk diskusi kelompok, namun saya membuat rubrik penilaian untuk tugas individu
Ida. Oh, di situ rupa masalahnya. Jadi seharusnya ibu yang ibu buat adalah rubrik penilaian untuk tugas kelompok. Namun ibu membuatnya sebagai rubrik penilaian mandiri, begitu Bu? Iya, begitu Ibu Ida. Lalu apakah ibu tahu perbedaan dari kedua rubrik tersebut? Itulah Ibu, saya tidak tahu perbedaannya. Itu yang menyebabkan saya tidak bisa membuatnya. Nah, kemudian menurut ibu bagaimana supaya ibu memahami perbedaan keduanya sehingga akhirnya nanti dapat ibu lakukan? Mungkin saya harus belajar lagi cara membedakannya ya Bu ya. Ya, betul ibu. Saya setuju dengan itu. Lalu bagaimana cara ibu untuk mempelajarinya? Sepertinya saya harus mengikuti pelatihan khusus untuk ini Bu. Menurut ibu, apakah ada pelatihan khusus itu? Ada kok Bu, saya pernah melihatnya di pelatihan PMM, pelatihan mandiri di PMM. Saya kira saya dapat mengikuti kegiatan tersebut. Kemudian saya juga berdiskusi dengan rekan-rekan guru dan di komunitas belajar saya. Wah, bagus ya Bu. Wah, itu sudah rencana yang baik menurut saya. Lalu kira-kira kapan akan ibu lakukan? Insya Allah secepatnya Bu Ida, supaya saya bisa segera membuat rubrik penilaian sesuai dengan arahan pimpinan saya. Saya tentu tidak bisa terus-menerus begini, karena nanti pasti akan ditagih terus-menerus oleh kepala sekolah saya. Untuk kegiatan komunitas belajar, saya akan lakukan di hari Sabtu ini, karena ada rencana pertemuan nantinya. Kemudian untuk mendaftar di PMM, saya akan lakukan hari ini juga. Nah, bagus sekali Bu Resa. Kalau boleh saya tahu, nanti yang menjadi tolak ukur keberhasilan ibu apa? Iya, untuk tolak ukur keberhasilan adalah saya berhasil membuat rubrik penilaian yang sesuai begitu Bu Ida. Yang kemudian kepala sekolah saya juga bisa menyetujui rubrik tersebut. Bagus sekali Bu Resa, saya setuju. Apa strategi atau langkah yang akan ibu lakukan sekarang untuk memenuhi keberhasilan tersebut? Iya, saya berencana untuk menemui kepala sekolah terlebih dahulu untuk membicarakan upaya saya ini Bu Ida. Kemudian saya juga akan melaporkan kepada anggota komunitas belajar untuk memfasilitasi kebutuhan saya. Baru kemudian saya akan mendaftarkan diri untuk mengikuti pelatihan mandiri di PMM. Bagus sekali Bu, saya senang mendengarnya. Kira-kira nanti ibu akan menemui hambatan atau yang meresahkan ibu nanti? Ya, saya pikir ada ya Bu Ida ya. Itu bisa karena saya terkendala kesibukan yang lain, atau mungkin ada hambatan jika saya kehabisan paket atau pulsa untuk belajar daring. Lalu cara mengatasinya bagaimana Bu? Gampang lah itu Bu Ida, saya nanti kan tinggal beli paket saja. Kalaupun ada hambatan waktu, bisa saya nanti membagi waktunya, insya Allah. Mantap sekali Ibu Resa ini. Kemudian apakah ada nanti rekan-rekan atau bagaimana cara untuk berkolaborasi dengan teman-teman nantinya? Iya, tentu saja Bu Ida. Nanti setelah saya mempelajarinya dan saya membuatnya, saya akan mengajak rekan-rekan saya yang lain untuk mengecek kembali pekerjaan pembuatan rubrik penilaian saya. Bagus ya Bu Resa. Kemudian kira-kira siapa yang bisa mendukung rencana tersebut? Sepertinya yang bisa mendukung rencana tentunya rekan-rekan sejawat saya Bu Ida, dan terkhusus sekali tentu kepala sekolah. Saya yakin beliau pasti senang mendengar rencana saya. Baiklah, saya pikir kita sudah di penghujung dari dan menemukan solusinya ya Bu atas percakapan kita kali ini. Sehingga sekarang kita sudah sampai dapat kita simpulkan dari percakapan Ibu Resa kali ini apa ya Bu? Ya. Kira-kira menurut saya ini simpulannya bahwa saya akan mengikuti pelatihan. Kemudian saya akan berdiskusi dengan rekan sejawat, baik itu di komunitas belajar saya, dan itu saya akan melakukan dalam minggu ini rencananya Bu Ida. Bagus sekali Bu Resa, saya pikir kita sudah membicarakan segala sesuatunya. Apakah ada yang lain yang kita bicarakan untuk keperluan kali ini?
Saya minta Ibu Ida untuk mengingatkan dan tetap menjadi mentor bagi saya. Tentu saja Bu Resa, saya akan melakukan yang terbaik untuk Ibu dan rekan-rekan kita. Ya, terima kasih atas waktunya ya Bu. Sama-sama Ibu Resa. Saya izin pamit Bu. Sama-sama, terima kasih Terima banyak kasih. ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Wilda dan Bu Resa. Saya sudah mengamati percakapan coaching yang Ibu lakukan. Saya sangat terkesan dengan Ibu berdua dalam melakukan percakapan ini. Saya perlu memberikan apresiasi kepada Ibu berdua. Nah, untuk selanjutnya, perkenankan saya untuk mengajukan beberapa pertanyaan terkait pelaksanaan coaching tadi kepada Bu Wilda. Bisa kita mulai Bu Wilda? Bisa Bu. Nah, Bu Wilda, bagaimana Ibu menilai performa Ibu tadi? Sebelumnya terima kasih ya Bu. Kalau saya melihat, saya sudah berusaha menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Meskipun tadi ada beberapa kali hampir saya menggunakan pertanyaan-pertanyaan tertutup juga Bu. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Ya Bu, karena dalam panduannya kita tidak boleh mengajukan pertanyaan yang jawabannya nanti akan menjurumuskan ya atau tidak, dan hampir saya melakukannya Bu. Baiklah Bu, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu? Boleh Bu, dengan senang hati. Iya, baik, terima kasih Bu Wilda. Saya tadi sudah mengamati proses coaching yang sudah Ibu lakukan. Berdasarkan hasil pengamatan saya, bahwa proses coaching antara Bu Wilda dengan Bu Resa sudah berjalan dengan baik. Di mana yang pertama yang saya amati, proses alurnya sudah sesuai dengan alur kita. Selain itu, Ibu juga sudah menggunakan rasa di percakapan tadi. Kemudian juga sudah yang kedua, Bu Wilda sudah tadi berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Resa. Ya Bu, Sehingga Bu Wilda bisa menceritakan permasalahannya, kemudian menemukan solusinya, serta mampu menyusun rencana aksi pelaksanaan ke depannya. Semua hal yang Ibu lakukan itu sudah sesuai dengan prinsip coaching, diantaranya adalah kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Bagaimana menurut Ibu atas hasil pengamatan saya? ya Bu, saya senang sekali mendengarnya bahwa saya sudah mulai paham bagaimana menggunakan pertanyaan berbobot kepada coach saya, sehingga hal ini dapat menjadi penyemangat bagi saya ke depannya. Terima kasih ya Bu sudah menjadi observer saya kali ini. Iya, sama-sama Bu. Baiklah Bu, saya rasa pertemuan ini sudah bisa kita akhiri ya, dan saya izin pamit juga. Iya Bu, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Iya Bu, Assalamualaikum. Salam, pamit ya Bu. Iya Bu. Assalamualaikum Ibu Resa. Waalaikumsalam Bu Ida. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah sehat Bu Ida. Apakah Ibu sudah siap melaksanakan percakapan coaching bersama Ibu Feni nantinya? Ya, insya Allah siap Ibu Ida. Baiklah Ibu Resa, saya ingin mengetahui kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan pada percakapan coaching kali ini. Ya, baiklah Bu Ida. Pada percakapan coaching hari ini, saya ingin mengembangkan kompetensi berupa kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, baiklah. Berarti ada 3 ya, Bu? Iya, Ibu. Mungkin Ibu bisa menyebutkan secara spesifik kompetensi mana tepatnya yang ingin diobservasi. Iya, saya ingin diobservasi bagaimana cara saya mengajukan pertanyaan yang berbobot nanti Ibu, sehingga dapat menentukan menentukan tujuan dari percakapan ini. Bagus sekali Ibu Resa ini. Jadi Ibu secara spesifik ingin mengembangkan kompetensi berupa kemampuan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Begitu Bu? Iya, benar sekali Bu Ida. Lalu apa harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan kali ini? Iya, saya ingin mengembangkan potensi yang dimiliki oleh coach saya melalui pertanyaan terbuka dan berbobot yang akan saya ajukan. Ya, baiklah kalau begitu. Sebelum kita melaksanakannya, saya ingin menyampaikan beberapa rubrik ya Bu.
Yang pertama yaitu di mana nanti coach dan coachee akan diamati sesuai dengan rubrik pengamatan saya. Yang pertama itu adalah alur ceritanya bagaimana. Yang kedua, pertanyaan berbobot kepada coachee tersebut. Bagaimana nanti coachee merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan yang keempat, prinsip coachee yang terdiri dari kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yang ada. Mudah-mudahan bisa dipahami ya Bu. Iya, insya Allah Ibu. Baiklah, sekarang silakan kita berikan waktu kepada Ibu untuk memulai percakapan coaching bersama Ibu Feni. Saya akan tetap berada di sini untuk mengamati percakapan coaching yang akan Ibu lakukan. Saya persilahkan Ibu. Iya, siap Ibu. Terima kasih Ibu. Oke, Bu Resa. Selamat pagi Bu Feni. Selamat pagi Bu Reska. Bagaimana kabar Bu Feni hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik. Bagaimana dengan kabarnya Bu? Alhamdulillah kabar saya juga baik Bu Feni. Oh iya, tadi Ibu meminta kita untuk ketemuan guna membahas sesuatu hal. Apa gerangannya itu kira-kira Bu Feni? Benar sekali Bu, saya minta ketemu dengan Ibu karena ada hal yang ingin saya bicarakan. Jadi ketika kemarin saya disupervisi oleh kepala sekolah, saya diminta oleh kepala sekolah untuk membuat rubrik penilaian yang tepat sesuai materi yang saya ajarkan. Namun demikian saya tidak bisa membuat rubrik tersebut Bu. Oh, jadi begitu masalahnya. Benar sekali Ibu, kita sebagai seorang guru memang perlu mengikuti arahan dari pimpinan. Nah, karena Ibu sudah ketemu dengan saya perlu bertanya dulu kepada Ibu, apa tujuan percakapan kita hari ini? Saya ingin dari percakapan kita ini, saya dapat memenuhi permintaan dari pimpinan saya Bu. Baiklah Bu Feni, jadi kalau saya ulangi lagi, tujuan Ibu Feni adalah bagaimana solusi atas permasalahan Ibu, sehingga Ibu nantinya dapat memenuhi tugas dari pimpinan. Begitu ya Bu? Benar sekali Bu. Nah sekarang mengapa menurut Ibu membuat rubrik penilaian itu tidak bisa Ibu lakukan? Saya tidak bisa membuatnya Bu. Namun sebelumnya, adakah sesuatu yang sudah pernah Ibu miliki atau Ibu buat? Saya sudah pernah membuatnya Bu, namun sepertinya salah dan tidak sesuai dengan materi saya. Ibu sudah pernah membuatnya kan? Hanya kurang sesuai dengan materinya. Apakah benar seperti itu Ibu? Iya, benar sekali Bu, saya sudah pernah membuatnya. Nah, dengan kemampuan yang sudah Ibu miliki tersebut, secara spesifik apa yang menjadi hambatannya sekarang? Jadi rubrik penilaian itu tidak cocok Bu. Misalnya begini, saya mengajarkan materi yang mengharuskan untuk diskusi kelompok. Namun saya membuat rubrik penilaian yang memuat tugas individu. Oh, di situ masalahnya. Jadi yang seharusnya yang dibuat adalah rubrik penilaian untuk tugas kelompok. Namun, Ibu membuatnya sebagai rubrik penilaian mandiri. Ya, begitu Bu. Lalu, apakah Ibu tahu apa perbedaan dari keduanya? Itulah Bu, saya tidak tahu perbedaannya. Itu yang menyebabkan saya tidak membuatnya Bu. Nah, kemudian menurut Ibu, bagaimana supaya Ibu dapat memahami perbedaannya? Sehingga nanti akhirnya Ibu dapat membuatnya. Mungkin saya harus belajar lagi ya Bu, cara membedakannya. Iya, benar sekali Bu Feni. Saya setuju dengan Ibu. Lalu bagaimana cara Ibu untuk mempelajarinya? Sepertinya saya harus mengikuti pelatihan khusus untuk ini Bu. Menurut Ibu, adakah pelatihan khusus untuk itu? Ada kok Bu. Saya pernah melihatnya di pelatihan mandiri di PNM. Saya kira saya dapat mengikuti kegiatan tersebut. Iya. Kemudian saya juga bisa berdiskusi dengan rekan-rekan guru di komunitas belajar saya. Oh ya. Nah, saya senang sekali mendengarnya Bu, bahwa Ibu sudah berencana untuk mengikuti pelatihan semacam itu. Lalu kira-kira kapan Ibu akan mengikuti pelatihan itu? Insya Allah secepatnya ya Bu, supaya saya bisa segera membuat rubrik penilaian sesuai dengan arahan pimpinan saya. Saya tentu tidak bisa terus-terusan begini Bu, karena nanti pasti akan ditagih terus oleh kepala sekolah. Untuk kegiatan komunitas belajar, saya akan lakukan di hari Sabtu ini Bu, karena ada rencana pertemuan nantinya. Kemudian untuk mendaftar di PNM, saya akan lakukan hari ini juga Bu. Nah, bagus sekali Bu Feni.
Kalau boleh saya tahu, nanti apa yang menjadi tolak ukur keberhasilan Ibu? Untuk tolak ukur keberhasilan adalah saya berhasil membuat rubrik penilaian yang kemudian kepala sekolah juga menyetujui rubrik yang sudah saya buat, Bu. Ya, bagus sekali Bu Feni. Apa strategi atau langkah-langkah yang akan Ibu lakukan sekarang untuk memenuhi keberhasilan itu? Saya berencana untuk menemui kepala sekolah terlebih dahulu untuk membicarakan upaya saya. Kemudian saya juga akan melapor kepada anggota komunitas belajar untuk memfasilitasi kebutuhan saya. Baru kemudian saya mendaftarkan diri mengikuti pelatihan mandiri di PNM. Ya. Bagus sekali Bu Feni, saya senang mendengarnya. Kira-kira nanti apakah Ibu akan menemui hambatan dalam merealisasikan rencana ini? Saya pikir pasti ada ya, Bu. Itu bisa karena saya terkendala kesibukan yang lain. Atau mungkin ada hambatan jika saya kehabisan paket atau pulsa untuk belajar daring. Lalu kira-kira bagaimana cara Ibu mengatasinya? Gampang lah itu, Bu. Saya tinggal beli paket saja. Kalaupun ada hambatan waktu, saya bisa membaginya nanti. Ya, mantap sekali ya Bu Feni ya. Kemudian adakah orang lain yang akan Ibu ajak nanti untuk berkolaborasi? Ya, tentu saja, Bu. Nanti setelah saya mempelajarinya dan membuatnya, saya akan mengajak rekan saya yang lain mengecek kembali hasil pengerjaan pembuatan rubrik penilaian saya. Iya, baiklah Bu Feni. Kemudian kira-kira siapa yang bisa mendukung rencana yang sudah disampaikan tadi Bu? Yang mendukung rencana saya tentunya rekan sejawat dan juga kepala sekolah saya. Saya yakin beliau pasti senang mendengar rencana saya. Baiklah Bu Feni, saya pikir kita sudah menemukan solusi dari permasalahan Ibu, serta sudah merencanakan secara bertahap penyelesaiannya. Sehingga sekarang kita sudah sampai di penghujung diskusi. Apa nih kira-kira yang bisa Ibu simpulkan dari percakapan kita hari ini? Kesimpulannya menurut saya, Bu, bahwa saya akan mengikuti pelatihan dan berdiskusi dengan rekan di komunitas belajar saya, dan itu akan saya lakukan dalam minggu ini. Ya, bagus sekali Bu Feni. Saya pikir kita sudah membicarakan semuanya. Apakah ada hal lain yang perlu kita bicarakan? Saya kira saya minta Ibu untuk mengingatkan dan tetap jadi mentor bagi saya ya, Bu. Tentu saja Bu Feni, saya akan melakukan yang terbaik untuk Ibu dan rekan-rekan yang lainnya. Terima kasih banyak ya, Bu, atas kesediaan waktunya. Saya izin pamit ya, Bu. Baiklah Bu Feni, terima kasih juga sudah mau berbagi dengan saya. Hati-hati Bu Feni. Alhamdulillah Bu Desa, observasi kita sudah berjalan ya. Saya sudah mengamati percakapan coaching yang Ibu lakukan dengan Ibu Feni. Saya sangat terkesan dengan Ibu berdua dalam pelaksanaan percakapan ini. Saya perlu memberikan apresiasi yang saya berikan luar biasa kepada Ibu Feni dan juga apalagi Ibu Desa sebagai coachnya. Nah, untuk selanjutnya perkenalkan saya untuk mengajukan beberapa pertanyaan terkait pelaksanaan coaching yang Ibu lakukan kepada Ibu Feni. Ibu Resa, bagaimana Ibu menilai performa Ibu tadi selama percakapan? Ya, terima kasih Ibu. Kalau saya melihat, saya sudah berusaha menyampaikan pertanyaan berbobot kepada coach saya. Meskipun tadi saya beberapa kali hampir menggunakan pertanyaan tertutup. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Iya Ibu, karena dalam panduannya kita kan tidak boleh mengajukan pertanyaan yang jawabannya adalah iya atau tidak saja. Dan itu tadi hampir saya lakukan. Ya, baiklah Ibu, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan yang saya amati tadi? Iya, boleh sekali Ibu, dengan senang hati saya akan mendengarkannya. Oke, baik, terima kasih Ibu Desa. Saya tadi sudah mengamati proses coaching yang Ibu lakukan. Berdasarkan hasil pengamatan saya, bahwa proses coaching antara Ibu Desa dan Ibu Feni sudah berjalan dengan baik. Di mana yang pertama saya mengamati proses alurnya sudah menggunakan alur tirta. Selain itu, Ibu juga menggunakan rasa terhadap percakapan tadi. Kemudian yang kedua, Ibu Resa sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Feni sehingga Ibu Feni bisa menceritakan permasalahannya. Jadi
sehingga Ibu Feni menemukan solusi-solusinya serta mampu menyusun rencana aksi pelaksanaan ke depannya bagaimana. Semua hal yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan prinsip coaching, yang diantaranya adalah ada kemitraan, kemudian prosesnya bagaimana, setiap itu memaksimalkan potensi yang ada pada diri Ibu Feni. Bagaimana menurut Ibu atas hasil pengamatan yang saya lakukan? Iya Bu, saya senang sekali mendengarnya, bahwa saya sudah mulai paham bagaimana menggunakan pertanyaan berbobot kepada rekan koci saya, sehingga hal ini dapat menjadi penyemangat bagi saya. Terima kasih Bu sudah menjadi observer saya. Sama-sama Ibu Resa. Baiklah, saya rasa pertemuan ini sudah bisa kita akhiri ya Bu Resa. Saya juga mau ada keperluan lain, saya izin pamit dulu ya. Ya Ibu, terima kasih ya Bu sudah menjadi observer saya. Ya, terima kasih Ibu Resa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Feni. Waalaikumsalam Bu Resta. Ya, apakah Bu Feni sudah siap melakukan percakapan coaching hari ini bersama coachingnya? Insya saya siap Bu. Ya, baiklah Bu Feni. Saya ingin mengetahui kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan dalam percakapan coaching kita kali ini. Baik Bu, pada percakapan coaching ini saya ingin mengembangkan kompetensi berupa kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baiklah Bu, jadi ada 3 ya Bu. Mungkin Ibu bisa menyebutkan secara spesifik kompetensi mana yang tepatnya yang ingin Ibu diobservasi. Saya ingin diobservasi bagaimana cara saya mengajukan pertanyaan, mendengarkan secara aktif, dan mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Bagus sekali Bu Feni. Jadi Ibu ingin secara spesifik ingin mengembangkan kompetensi berupa kemampuan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Begitu ya Bu Feni ya? Iya Bu. Lalu apa harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan kali ini? Saya ingin mengembangkan potensi yang dimiliki oleh coach saya melalui pertanyaan terbuka dan berbobot yang saya ajukan. Baiklah Bu Feni, kalau begitu Ibu, sebelumnya kita melakukan praktik coaching yang saya akan menyampaikan materi tentang rubrik pengamatan kita pada hari ini, di mana coach dan coachee yang akan diamati akan sesuai dengan rubrik pengamatan ini, yaitu pertama, sudah sesuai dengan alur tirta, kedua, pertanyaan berbobot kepada coachee, kemudian yang ketiga, bagaimana coachee merespon dan menanggapi pertanyaan dari coach, yang keempat, prinsip coaching yang terdiri dari kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Mudah-mudahan bisa dipahami ya Bu. Baiklah Bu Feni, sekarang silakan Ibu melakukan percakapan dengan coaching bersama dengan Ibu Wilda ya Bu ya. Saya akan tetap berada di sini untuk mengamati percakapan coaching yang akan Ibu lakukan. Saya persilakan kepada Bu Feni dan Bu Wilda untuk memulainya. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Iya, silakan Bu Feni. Pagi Bu Wilda, bagaimana kabar hari ini? Selamat pagi juga Bu Feni. Alhamdulillah baik. Bu Feni bagaimana? Alhamdulillah baik Bu. Oh iya, tadi Ibu minta ketemu ya sama saya dan ingin membahas sesuatu hal. Jika boleh tahu ada apa ya Bu? Benar sekali Bu, saya ingin ketemu dengan Ibu karena ada hal yang ingin saya bicarakan. Jadi kemarin itu saya disupervisi oleh kepala sekolah. Saya diminta kepala sekolah untuk membuat rubrik penilaian yang mana tepat dari materinya yang saya ajarkan di kelas. Namun saya tidak bisa membuat rubrik tersebut. Begitu Bu permasalahan saya. Jadi begitu masalahnya. Benar sekali Ibu. Kita sebagai seorang guru memang perlu mengikuti arahan dari pimpinan kita. Nah, karena Ibu sudah ketemu dengan saya perlu bertanya dulu kepada Ibu, apa tujuan dari percakapan kita kali ini? Saya ingin dari percakapan kita ini saya dapat memenuhi permintaan dari kepala sekolah saya, begitu Bu. Baiklah Ibu, jadi kalau saya ulangi, tujuan Ibu adalah bagaimana solusi atas permasalahan Ibu sehingga
sehingga Ibu nantinya dapat memenuhi tugas dari kepala sekolah. Begitu ya, Bu? Iya, benar sekali, Bu. Nah, sekarang mengapa menurut Ibu membuat rubrik penilaian itu tidak bisa Ibu lakukan? Saya tidak tahu juga, Bu, kenapa saya tidak bisa melakukannya. Namun sebelumnya adakah sesuatu yang sudah pernah Ibu miliki atau Ibu buat? Saya sudah pernah membuatnya, Bu, namun sepertinya masih salah atau tidak sesuai dengan materi yang saya ajarkan. Begitu, Bu. Nah, Ibu sudah pernah membuatnya kan? Hanya kurang sesuai dengan materinya. Apakah benar seperti itu, Bu? Iya, benar sekali, Bu. Saya sudah pernah membuatnya, tapi masih salah, begitu, Bu. Nah, dengan kemampuan yang sudah Ibu miliki tersebut, secara spesifik, apa yang menjadi hambatannya sekarang, Bu? Jadi rubrik itu tidak cocok dengan materi yang saya ajarkan. Misalnya saya mengajarkan materinya itu tentang diskusi kelompok. Namun saya membuat rubrik penilaiannya itu individual, begitu, Bu. Oh, di situ masalahnya. Jadi yang seharusnya yang dibuat adalah rubrik penilaian untuk tugas kelompok. Namun, Ibu membuatnya sebagai rubrik penilaian mandiri. Iya, begitu, Bu. Lalu, apakah Ibu tahu apa perbedaan dari keduanya? Itulah, Bu, saya tidak tahu perbedaannya. Itu yang menyebabkan saya tidak bisa membuatnya, begitu, Bu. Nah, kemudian menurut Ibu bagaimana supaya Ibu dapat memahami perbedaannya sehingga akhirnya nanti bisa membuatnya? Kalau menurut saya harus belajar lagi, begitu, Bu. Benar sekali, Bu. Saya setuju dengan itu. Lalu bagaimana cara Ibu untuk mempelajarinya? Sepertinya saya harus mengikuti sebuah pelatihan khusus tentang pengolahan penilaian tersebut, begitu, Bu. Menurut Ibu, apakah ada pelatihan khususnya? Ada mungkin, Bu. Saya pernah melihatnya di PMM. Saya kira saya dapat mengikuti kegiatan tersebut. Dan kemudian saya juga bisa berdiskusi dengan kelompok belajar yang ada di sekolah saya, Bu. Nah, saya senang mendengarnya, Bu, bahwa Ibu sudah berencana untuk mengikuti pelatihan semacam itu. Lalu kira-kira kapan Ibu akan mengikuti pelatihan tersebut? Insya Allah secepatnya, Bu Feni, supaya saya bisa memenuhi rubrik penilaian dari pimpinan saya. Saya tentu tidak bisa melakukan hal-hal itu sendiri juga, kan, Bu Feni, karena nanti pasti ini akan ditagih terus oleh kepala sekolah saya. Untuk kegiatan kombel yang saya lakukan biasanya itu di hari Sabtu, Bu Feni. Kemudian untuk pendaftaran PMM juga saya usahakanlah hari ini ya, Bu Feni. Nah, bagus sekali, Bu. Kalau boleh saya tahu, nanti apa yang akan menjadi tolak ukur keberhasilan Ibu? Untuk tolak ukur keberhasilan membuat rubrik penilaian tersebut secara benar, dan kemudian kepala sekolah juga menyetujui rubrik yang saya buat. Begitu ya kira-kira, Bu Feni. Bagus sekali, Bu. Apa strategi atau langkah-langkah yang akan Ibu lakukan sekarang untuk memenuhi keberhasilan tersebut? Kalau menurut saya, rencananya saya akan menemui kepala sekolah terlebih dahulu untuk membicarakannya. Kemudian saya juga akan melaporkan kepada anggota juga komunitas pelajar yang ada di sekolah untuk memfasilitasi kebutuhan yang saya kurang ini, Bu. Baru kemudian saya akan mendaftarkan dan mengikuti pelatihannya di PMM tadi, Bu. Bagus sekali, Ibu. Saya senang mendengarnya. Kira-kira nanti apakah Ibu akan menemui hambatan dalam merealisasikan rencana ini, Bu? Saya kira pasti ya, Bu. Mungkin melalui hambatan kehabisan paket pulsa mungkin, Bu, waktu pelatihan PMM-nya. Lalu bagaimana cara Ibu mengatasinya? Kalau itu kita beli pulsa lah ya, Bu, di warung internetnya. Dan kalau bisa nanti itu tidak menjadi hal-hal yang penghambat gitu, Bu. Mantap sekali ya, Ibu. Kemudian Ibu, apakah ada orang lain yang akan Ibu ajak untuk berkolaborasi? Ya, tentu saja lah, Bu. Nanti setelah saya mempelajarinya dan membuatnya, saya akan mengajarkan rekan yang lainnya untuk mengecek kembali hasil pekerjaan yang membuat rubrik penilaian tadi, begitu, Bu. Baik, Bu. Kemudian kira-kira siapa yang bisa mendukung rencana yang sudah Ibu sampaikan tadi? Yang mendukung rencana tentu
tentunya pasti rekan sejawat terlebih dahulu ya Bu, dan juga kepala sekolah tidak kalah pentingnya. Ya, saya yakin beliau pasti senang mendengar rencana-rencana yang saya buat ini Bu. Baiklah Bu, saya pikir kita sudah menemukan solusi atas permasalahan Ibu serta sudah merencanakan secara bertahap penyelesaiannya. Sehingga sekarang kita sudah sampai di penghujung diskusi. Apa nih kira-kira yang bisa Ibu simpulkan dari percakapan kita tadi? Kesimpulannya menurut saya bahwa saya akan mengikuti pelatihan yang ada di PMM, setelah itu berdiskusi dengan rekan sejawat di komunitas belajar, dan itu akan saya lakukan dalam minggu ini juga Bu, secepatnya begitu Bu. Ya, bagus sekali Bu. Saya pikir kita sudah membicarakan semuanya. Apakah ada hal yang Ibu perlukan dari saya Bu? Saya minta untuk Ibu mengingatkan dan tetap menjadi mentor saya untuk kedepannya ya Bu. Tentu saja Bu, saya akan melakukan yang terbaik untuk Ibu dan rekan-rekan yang lain. Terima kasih banyak ya Bu Feni sudah mau mendengarkan cerita saya kali ini. Saya izin pamit kalau begitu Bu. Baiklah Bu, terima kasih juga mau berbagi ya Bu. Ya, Sampai terima jumpa kasih. lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya Bu Feni. Dan terima kasih kepada Bu Feni dan Bu Ida. Saya sudah mengamati percakapan coaching yang Ibu lakukan. Saya sangat terkesan sekali dengan Ibu berdua dalam melakukan percakapan ini. Saya perlu memberikan apresiasi kepada Ibu berdua. Nah, untuk selanjutnya perkenankan saya untuk mengajukan beberapa pertanyaan terkait pelaksanaan coaching kita hari ini. Bisa kita mulai Bu Feni? Ya Bu, bisa Ya. Bu. Baiklah, Bu Feni, menurut Bu Feni bagaimana Ibu menilai performa Ibu tadi? Terima kasih Ibu. Kalau saya melihat, saya sudah berusaha menyampaikan pertanyaan berbobot kepada coach saya. Meskipun tadi saya beberapa kali hampir menggunakan pertanyaan tertutup. Apa kira-kira yang membuat Ibu menilai seperti itu? Iya Bu, karena dalam panduannya kita tidak boleh mengajukan pertanyaan yang jawabannya adalah ya atau tidak saja. Dan itu hampir saya lakukan tadi Bu. Baiklah Bu, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu? Boleh Bu. Ya, baiklah Bu Feni, saya tadi sudah mengamati proses coaching yang telah Ibu lakukan. Berdasarkan hasil pengamatan saya bahwa proses coaching antara Ibu Feni dan Bu Ida sudah berjalan dengan baik. Di mana yang pertama yang saya amati, proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Selain itu, Ibu juga sudah menggunakan rasa di percakapan tadi. Kemudian yang kedua Bu Feni, Ibu tadi sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Ida. Sehingga tadi Bu Ida bisa menceritakan permasalahannya, kemudian menemukan solusinya, serta mampu menyusun rencana aksi pelaksanaan ke depannya. Semua hal yang Ibu Feni lakukan tadi itu sudah sesuai dengan prinsip coaching. Di antaranya adalah kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Bagaimana menurut Ibu hasil pengamatan saya? Iya Bu, saya senang sekali mendengarnya bahwa saya sudah mulai paham bagaimana menggunakan pertanyaan berbobot pada rekan coach saya, sehingga hal ini dapat menjadi penyemangat bagi saya. Terima kasih ya Bu sudah menjadi observer saya. Ya, sama-sama Bu Feni. Baiklah Bu Feni, saya rasa pertemuan ini sudah bisa kita akhiri dan saya izin pamit ya. Iya Bu, terima kasih banyak ya Bu. Sampai jumpa lagi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam.